Saatnya kita mau diteguhkan, kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita sambut kuasa firman Tuhan dengan kita menaikkan satu pujian, tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari segenap jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita nyatakan tiada berubah kuasa nama-Mu. Inilah setiap pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau saja pribadi yang tidak pernah berubah buat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku
melihat ada mujizat setiap selama ku menyembahmu, selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau bersertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi setiap hari dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, dan kami percaya setiap pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk dan dibangun oleh kuasa firman-Mu. Olehnya Tuhan, layakkan kami semua agar kami dapat menikmati firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami dalam kami menghadapi segala masalah dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami, dengan wibawa dan otoritas Allah sendiri menyertai beliau dalam pemberitaan firman ini, sehingga kami semua diteguhkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Masih doanya Pak Gusriadi, Pak Juli, selamat melayani. Shalom. Semuanya bahagia. Doa saya begitu. Bersyukur saya punya kawan-kawan, keluarga yang begitu baik, mau bahagia dalam hidupnya. Amin. Jangan mau tidak bahagia. Ya, kenapa sekarang masalahnya kita pikirkan? Kok manusia itu rentan? Ya, mengalami ketakutan. Dan ketakutan itu merupakan apa ya? Proses mengulang lagi. Tidak ada berita-berita yang seperti sekarang pun juga tetap. Manusia ada kecenderungan diam-diam sedih, galau. Saudara yang dikasih Tuhan, tahu-tahu was-was, gimana nanti? Di sini gak ada apa-apa, gimana anak-anakku di sana? Di sini gak ada apa-apa, gimana orang tuaku di sana? Gak ada apa-apa, aman, lancar, nanti kalau terjadi masalah, terus bagaimana? Nah itu. Ini pengulangan terus. Nah yang kita lihat hari ini, kebenaran firman Tuhan itu, sejak kapan? Ya, terus sesungguhnya takutnya manusia itu apa? Kita sama-sama buka Alkitab yang paling pertama sekali ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab apa saudaraku? Halo, kitab apa? Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 6 dulu. Saya sampaikan ini tidak menambah takut, tapi supaya kita tahu. Ngapain buat takut kalau gitu? Kalau masalahnya biangnya itu ini, tapi ternyata sudah antisipasi Tuhan. Maka seharusnya kita tidak perlu takut kepada yang tidak perlu kita takuti. Dan harusnya kita takut untuk apa yang memang kita harus takut. Ya ini kan kebalik-balik. Yang harus ditakuti tidak ditakuti. Iya kan? Saudara-saudara, yang tidak menakutkan justru itu yang ditakuti. Ini terus pengulangan. Kejadian 3 ayat 3 sampai 6. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Harusnya manusia itu dari awalnya sih sudah bagus. Takut, hormat sama Tuhan, harmonis. Begitu Kejadian pasal 1 sampai terus kita baca di ayat 6, dah harmonis. Karena apa? Dibujuk setan untuk tidak takut dalam arti tidak hormat sama Tuhan. Nah ini yang terjadi. Tuhan bilang jangan, iblis bilang lakukan. Arah untuk taat belok, harus taat kepada Tuhan mestinya, dia taat kepada siapa manusia? Kepada iblis. Ini penyebabnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sejak peristiwa itu terus mengulang. Gara-garanya apa? Manusia tidak lagi respect Tuhan, tapi justru mengikuti apa yang menjadi arahan iblis. Lanjut sekarang, tolong dibaca nanti kita lihat dampaknya. Ayat 8 sampai 10, silakan. Ayat 8 sampai dengan 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon yang ada di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Sebelum peristiwa ini, saudara kalau melihat ya, Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 2 itu enggak tahu itu berapa juta tahun. Karena sebelum pasal 3, manusia di Taman Eden, dan Taman Eden itu bukan di awang-awang. Taman Eden itu ya di bumi, di planet ini. Kok gitu Pak? Iya, karena manusia itu diambil dari tanah kan, dibentuk, kemudian dembuskan roh Allah. Itu yang saya katakan manusia dibangun atas 2 komponen. 1, tubuh fisik dari tanah. Ya, ini sifatnya sementara, tidak kekal. Maka seperti produk makanan, produk obat ditulis. Ada masa kedaluarsa. Expired date, ciptakan tanggal bulan sekian, sudah expired, rusak, tidak bisa dipakai, tanggal tahun, ya bulan tahun sekian. Begitu juga manusia, tubuhnya ini memang ada batas pakai. Ada penyakit kan, namanya kuman ini, kuman itu, ada apa, enggak ada apa-apa, tetap juga satu waktu mesti ditinggal. Kita cari tahu kuncinya. Supaya kita tidak kemudian diperbudak oleh ketakutan terus menerus sesudah kita ditebus oleh Tuhan. Kalau belum ditebus memang ini mengulang. Nah sekarang ini manusia takut. Setelah aku mendengar engkau berjalan di taman ini, aku menjadi takut. Yang seharusnya ini tidak takut. Takut apa ini? Takut hukuman. Nah ini di sini salah. Orang itu kalau dalam posisi benar, dia tidak takut hukuman. Takut untuk melakukan apa yang menyebabkan hukuman. Saya kira di sini ada beberapa ahli hukum. Anak rohani saya ada yang dokter hukum, UNER. Ya, jadi kalau ngobrol-ngobrol tentang hukum, ya saya sampaikan sama dia. Hal-hal yang dia perlu tahu, dia tanya. Sewaktu-waktu dia WA, dia cari tahu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah manusia itu kan gitu. Kalau ini si Adam Hawa, dia tidak melanggar, dia tetap aja ngikuti. Tuhan bilang jangan dimakan lah. Wong cuma ini, semua buah pohon di dalam taman ini, apa kata firman Tuhan? Boleh, cuma yang ini. Jadi bisa menikmati semua, itu bentuknya anugerah.
Tetapi anugerah itu tetap terbatas. Allah yang punya anugerah itu tidak terbatas, tetapi anugerah yang dianugerahkan kepada kita selalu ada batasnya. Nah itu yang kita mesti tahu. Itu makanya ada batasan-batasan dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tetap berpegang pada apa yang Tuhan tunjukkan, boleh menikmati ini. Ketika keluar dari ini, nah ini sudah kamu kelewat batas. Kelewat batas selalu ada sanksi. Ini dalil ilahi. Supaya kita semua tahu. Nah sekarang ini banyak manusia ketakutan yang pertama, takut hukuman. Yang seharusnya tidak. Tidak perlu ditakuti hukuman itu kalau kita sudah mengutamakan, mengedepankan takut akan sesuatu yang bisa menyebabkan hukuman itu. Ya. Jadi apa artinya sederhananya? Kalau takut melakukan suatu pelanggaran yang membuat sedih hati Tuhan, itu di mata Tuhan anggun. Makanya kan firman Tuhan ada yang mengatakan, kamu tidak perlu takut kepada penegak hukum, kepada yang punya kuasa atas dunia ini. Ketika kamu tunduk, ketika kamu tidak berbuat jahat, maka kamu tidak perlu takut. Contoh sederhana saja, kalau saudara SIM-nya ada, ya kan? Kendaraan punya surat STNK, motor apa mobil, apa odong-odong, ya sama. Pokoknya ada peralatan, kelengkapan kendaraan ada. Jalan kita di depan, di jalan umum. Ada polisi, sakompi, tentara, ya begitu banyak. Nyetop-nyetop. Kira-kira saudara takut tidak? Semuanya komplit. Tidak. Di stop, mandek, kita buka kaca. Ngomong sama petugas itu sebaiknya kalau lagi ngemut permen, ya keluarin dulu. Eman Pak, tadai dulu. Suruh megang orang di sebelah, coba ceklen sih. Ya, petugasnya biasanya, mohon maaf selamat malam mengganggu perjalanan Bapak atau Ibu. Oh baik, ya. Saudara yang kasih Tuhan, ada apa Pak? Mohon tunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan. Oh baik, ini Pak STNK. Coba mobil, motor, enggak ada, ya, enggak ada apa namanya? Spionnya, ya toh? Kita naik, lihat polisi di jalan, satu cuman saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya petugas itu nyebrang mau ngopi sebetulnya. Tapi kita ingat SIM enggak punya, STNK enggak ada, kelengkapan kendaraan enggak ada, apa saja. Spion enggak ada, roda juga enggak ada. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Mesti bahagia, bahagia itu ketawa, kalau mau ketawa enggak usah diempet, gondongan nanti. Jadi seperti itu, begitu polisi lewat, waduh, muter, masuk gang, nabrak orang. Nah masalah lagi. Bukan gara-garanya kurang kelengkapan kemudian berurusan dengan hukum. Tetapi karena ketakutan, panik, masuk gang, nabrak anak kecil di situ. Masalah. Jadi banyak orang, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia takut sanksi, takut hukuman, menimbulkan kepanikan. Ya, panik segala sesuatu juga tidak betul. Ini tadi kan saya sampaikan urutan yang pertama. Takutnya manusia, takut hukuman. Coba kalau manusia itu takut Tuhan, dia tidak takut hukuman. Karena orang yang takut Tuhan pasti tidak dihukum sama Tuhan. Ini. Ketakutan. Yang kedua apa? Dalam kondisi tidak beres ini, takut tantangan. Karena takut tantangan, sebagian orang takut menghadapi hidup. Kadang-kadang dia mengeksploitasi satu pemikiran, aku tidak takut mati. Karena takut hidup. Karena takut tantangan. Ya, karena takut kalah. Karena takut tidak bisa berimbang dengan yang lain. Itu masalahnya. Karena takut
kenapa? Aku tidak bisa ini menyelesaikan semua ya problem yang aku hadapi. Lebih baik saya tidak berani, tidak takut mati. Itu. Aslinya apa? Takut tantangan. Saya tidak sanggup menghadapi realitas hidup. Padahal realitas hidup itu ya harus dihadapi. Apalagi kita orang beriman. Tidak masalah Pak. Yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang amin paling kencang di belakang saya. Yang di depan saya karena pastinya tidak pernah mengalami masalah, tantangan. Betul? Salah. Saudara meyakinkan. Meyakini apa yang disampaikan prinsip kebenaran ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kok. Apalagi kalau murid Tuhan. Baptis demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarkanlah apa-apa yang telah kuajarkan kepadamu dan ketahuilah aku apa? Menyertai kamu sampai akhir zaman. Tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Jangan takut tantangan. Ya, gereja Tuhan itu dari mulanya. Begitu Yesus naik, Roh Kudus turun, nanti saya akan tunjukkan. Pola hidupnya itu tidak menghindar dari tantangan. Tetapi mohon penyertaan Tuhan dapat menghadapi dan melewati tantangan. Dalam posisi kita benar sama Tuhan. Takut dalam hati, hormat sama Tuhan. Ya. Takut kalah. Apa yang di sini yang paling puncaknya? Takut mati. Makanya orang membuat berbagai macam ya ilusi, pemikiran, persepsi bahwa wah kematian itu sial, kematian itu sesuatu yang menakutkan, kematian itu sesuatu yang mengerikan, kematian itu sesuatu yang sangat dihindari. Pertanyaan saya, bisa itu dilakukan? Kalimat yang terakhir, bisa dihindari? Bisa dihindari tidak? Tolong jawab. Yang di sini, bisa enggak? Tidak bisa, itu realitas. Yang di sini, yang tengah gimana? Bisa enggak menghindari itu? Tidak bisa. Alkitab sudah ngomong, ada ayatnya. Pendeta mesti tahu ayat. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27. Manusia ditetapkan satu kali untuk mati. Sesudah itu akan dihakimi. Pak, kita anak Tuhan juga dihakimi. Sudah dihakimi. Kapan Pak? 2000 tahun silam. Kita belum lahir. Yesus mati menggantikan kita, termasuk yang belum lahir. Setelah 2000 tahun baru lahir, Yesus mati untuk menebus orang-orang yang zaman perjanjian lama mengharapkan Tuhan, Mesias, penyelamat, kapan engkau datang? Yesus mati 2000 tahun yang lalu juga untuk generasi sesudah itu yang menyerahkan persoalan dosanya kepada Yesus yang disalib. Maka Yesus sudah diadili menggantikan kita 2000 tahun silam yang lalu. Kita sudah tidak harus mengalami pengadilan yang menyengsarakan sebab kita sudah digantikan oleh Yesus. Yesus bilang, aku datang akan membawa kamu pulang ke tempatku sebab di rumah Bapakku, apa saudaraku, sedikit tempat. Di rumah Bapakku sedikit tempat, maka aku dengan terpaksa nyarikan kamu nanti kos-kosan di sana. Halo? Sedikit? Banyak. Aku akan datang kembali, kata Tuhan. Tidak perlu ke neraka? Enggak. Yesus bilang, aku sudah melakukannya. Kapan Tuhan? 2000 tahun yang lalu. Ayatnya mana? Ibrani 2 ayat 14. Anak Tuhan kalau tidak ngerti ayat firman, tidak berpegang pada kebenaran firman, kalah sama setan. Setan tuh waktu mencobai itu kan dia selalu pakai ayat. Ada tertulis, ada tertulis. Saya juga Pak tahu ada tertulis. Apa? Surat Juli Raharjo pasal 2. Loh, lah itu surat pacarannya Pak Juli sama dulu. Ya, waktu masih bakal istri. Sekarang sudah jadi istri. Kita harus tahu ayat. Makanya kalau saudara nyatet-nyatet itu ayat Alkitab. Saya coret, ayat tadi. Satu waktu
kita belajar lagi, oh itu ayat itu. Gimana Pak pakai smartphone? Ya kalau saudara sesemat ya alatnya, bisa. Pindah, copy, paste di catatan. Jadi lo kan buka dua ini Pak, enggak apa-apa. Jangan satu buka Alkitab, satu buka Facebook. Lah ini yang gini-gini ini nanti masalah dalam hidup. Jadi kalau saudara belajar 2 jam, kupersembahkan untuk Tuhan. Ya, fokus. Saudara dikasih Tuhan, jangan buka yang lain. Ya, saudara dianjurkan memang sekarang ini bergabung dengan Instagram kita. Itu resmi, supaya ada info apa, saudara tahu, perkembangan apa, selalu update. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, begitu tahu ayat, ingat. Kita gak diadili lagi, enggak. Makanya anak Tuhan harusnya gak takut mati. Takut mati buat anak Tuhan, salah. Karena dasarnya begini pemikiran, ditakuti, gak ditakuti, itu bakal datang, kita bakal dapat bagian. Itu umum. Kematian buat orang beriman yang sudah ditebus apa? Nah itu kita telusuri kebenaran firman. Saya tidak kurang-kurang kan bicara itu. Tapi kesimpulannya aja ditulis di dalam Wahyu pasal, mari kita buka 14, pasal 14. Ayat ini biasanya dibacakan di upacara pekuburan. Tapi kalau dibacakan, dikhotbahkan panjang-panjang di pekuburan, keluarganya kan udah lelah. Yang layak juga kadang panas, apalagi hujan. Nggak denger. Yang mati juga nggak denger, pasti nggak denger. Dibacakan ayat ini. Maka ayat ini tepat dibaca, dipahami seperti hari ini. Coba silakan Pak dibaca. 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jerih lelah apa? Ibadah, jerih lelah perbuatan mereka, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, guru sekolah minggu, pembina remaja, pelayan di kaum muda, pemusik, singer, song leader, yang atur gereja, yang bersih-bersih, yang diperlukan untuk semua akan tercatat di mata Tuhan. Dan orang-orang yang tekun, setia, tetap dalam Tuhan sampai mati, Alkitab katakan berbahagia. Mati aja bahagia, kok hidup tidak bahagia? Salah. Misalnya ini mati aja bahagia. Hidup yang bahagia. Ada masalah. Masalah itu tidak harus memberangus kebahagiaan kita. Kalau sampai itu terjadi, berarti kita hidup di bawah perbudakan. Disetir setan. Hidup kita kan dikontrol, disertai, dijamin oleh siapa? Tolong jawab. Tuhan. Kalau orang badan tidak sehat Pak, doa, diobati, berobat, selebihnya Tuhan. Kerja yang serius, disiplin yang bagus, didikasikan sesuai dengan passion kita, istirahat, harus dijaga. Walaupun ini masa pakainya ada. Tuhan senang kalau melihat kita hidup itu beraturan. Waktunya tidur, ya tidur. Kecuali kalau memang kerja shift 3, masuk malam, ya sudah. Itu kan gak terus-terusan. Karena ada overshift. Saudara yang kerjanya entertain, nemeni tamu, nyambut ini, harus ke restoran, makan. Ya memang itu kerjaan, gimana? Tapi tetap jaga. Ya pemikiran saya itu. Kalau sampai udah sakit, semua orang kasihan sama kita. Tapi yang ngerasakan siapa saudaraku? Kita sendiri. Jadi saudara-saudara tidak ada yang susah. Susah itu sering kita buat sendiri. Ujung-ujungnya kita bermasalah. Kalau sudah begitu teriak, nyalakan sana sini. Bahkan kadang-kadang Tuhan disalahkan. Kenapa? Kok kami harus mengalami seperti ini? Tuh, tahu diabetes, ya diabetes.
kencing manis umpamanya. Gak usah disesalin, gak usah dibingungin. Tertib aja, kontrol. Dokter kasih obat, minum. Yang tertib. Enggak apa-apa kok Pak, jadi saya enggak minum obatnya. Golek perkara sampean. Saya enggak merasa apa-apa kok minum obat tekanan darah tinggi. Berapa yang lalu waktu di tensi? Ya enggak seberapa sih Pak, 180 lebih itu enggak pusing kok saya. Itu bahayanya, jadi kalau pusing enggak enak. Bagus. Itu tanda yang Tuhan kasih. Periksa dokter dikasih obat, minum. Apalagi itu untuk tekanan darah tinggi, obatnya murah. Itu cuma berapa ratus rupiah. Sehari minum. Ribet Pak, tiap hari minum. Minta ampun, podo mbek mangan, saya malah ribet mangan bendino. Tapi kok mangan? Iya Pak, kebutuhan. Sama aja. Kalau ternyata kita ada gangguan kesehatan dan dianjurkan itu lakukan. Saya beriman. Nah ini masalah. Ya, kalau pendeta dan ngajarkan seperti itu. Itu imanmu pendeta. Kamu punya pengalaman secara pribadi. Tetapi jangan terus kemudian subjektivitas yang seperti ini engkau paksakan kepada orang lain. Ujung-ujungnya saya dengar pendeta-pendeta yang tidak mau obat, tidak mau ke dokter, matinya juga di rumah sakit. Apa artinya? Ya ini memang sistem kalau ngomong di Alkitab. Muridnya Yesus, salah satu penulis ya, penulis Injil, Lukas, itu seorang dokter. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sebutannya tabib. Tapi ini bukan orang bodoh. Makanya sistematika cara penulisan Injil Lukas, ya penulisnya sama dengan Kisah Rasul. Itu begitu tertata. Alur ceritanya. Karena dia apa? Secara basic ya pribadinya dia ada disiplin ilmu yang dia pahami. Jadi orang itu dengan kekurangan dan kelebihannya semua bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Menunjukkan warna-warninya tubuh Kristus. Nah saya sedang bicara, tidak perlu orang itu takut mati. Yang serba takut-takutan itu masih hidup dalam kontrolnya kuasa gelap. Persis hari weton, tahu weton ya? Minggu Pahing, Jumat Legi, Kemis Kliwon. Ojo metu. Jangan lupa bikin bubur, warnanya 2, ada merah, ada putih. Sing abang merui mbok debang. Ya, sing putih merui apa? Mbok putih. Ini mesti bagi-bagi. Bagi-bagi makanan enggak salah. Tapi kalau saudara melakukan itu karena takut. Kalau hari ini tidak bagi-bagi bubur, tidak ngasih ini, nanti akan jadi musibah buat hidupku. Anak Tuhan harus lepas dari itu. Bertobat dari itu semua dalam nama Yesus. Gak perlu kita. Bagi-baginya boleh. Kita pesen barangkali Gojek, berapa bungkus, bagikan ke tetangga sekeliling. Ditanya, ada hajatan apa iki? Anu syukuran. Tetangga bilang, ya wes kabulo kajate sering-sering ya. Apa? Sering-sering. Ya Bu ya, kalau sering-sering. Enak di kamu? Kan gitu. Tapi tidak salah, lakukan itu. Jangan orang Kristen, saya dipesan pendeta, Kristen itu sudah diselamatkan. Maka kita tidak perlu selamatan, tidak perlu bagi-bagi. Itu dasar Kristen pelit, medit. Senangannya nerima aja doh. Ya, tak tahu. Dek, kok belanja akeh? Ya, kok syukuran. Langsung dia, haleluya Tuhan, terima kasih. Kemarin sebelah kiri syukuran, nanti sebelah kanan, lusa belakang rumah. Haleluya, tidak belanja. Ini Kristen kerdil. Kalau orang yang sadar hidupnya selalu menikmati kebaikan Tuhan, apa salahnya berbagi? Itu Kristen yang benar. Yang percaya katakan amin. Saudara anak Tuhan, loh gimana Pak? Udah ditebus kok. Ngapain kita takut? Orang takut-takutan, takut keluar, takut ya nanti ada sial. Ini bukan keluar karena seruan sekarang loh, bukan loh ya. Keluar karena apa? Itu sial. Nanti ada nogodino di sana. Padahal hari ini hitung-hitungan sibuk. Mau nikahkan anak aja cari wong pinter ditakoni kabeh.
Terakhir ojo lali takon nang mbahmu di kuburan. Begitu datang di kuburan, Mbah, kula badhe nyuwun izin restu panjenengan, terus terdengar suara dari kuburan, iya putuku, tak restui. Kaya dene aku mbiyen kawin ping 17, kowe juga ngono kawin ping 28. Saudara yang dikasih Yesus, itu masalah. Orang tanya sama saya, Pak enggak boleh ke kuburan keluarga? Ya udah menikah, boleh. Ngapain? Bawa kembang? Silakan. Bersih-bersih, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai di situ, saya kan perlu berdoa, Pak. Doanya kemana? Ya ke Tuhan. Untuk siapa? Untuk yang mati. Tidak perlu. Yang mati sudah dalam Tuhan. Apa kata Wahyu pasal 14 ayat 13 tadi? Dia jauh lebih bahagia dari kita. Dia tidak mikiri lagi. Beras naik, tidak mikir lagi. Kita masih mikir. Dia lebih bahagia. Kok kita mau doakan? Oh enggak Pak, kalau gitu saya rela. Lah saya minta restu, minta doanya yang mati. Salah. Wong hidup kok minta didoain yang mati. Ini Alkitab semua loh yang saya sampaikan. Saya boleh tanya. Di PA secara pribadi. Bapak tadi menjelaskan tentang ini. Kewajiban saya untuk memberikan penjelasan. Ada orang mau benahi makam, nisanya rada kurang ini. Tanya, ini gimana menurut Bapak? Saya jawab, enggak apa-apa. Saya bilang, pokok niatnya baik. Mau benahi makam Pak, ini mau ditinggikan atau mau dipugar, enggak masalah. Tapi kan baik bongkar dulu Pak, enggak masalah. Asal itu yang dibongkar kuburannya famili kita, jangan bongkar kuburannya tetangga. Geger. Ya, jadi yang rasional. Tapi kalau minta doa dari itu salah. Jangan mau dikontrol oleh setan dalam hidup kita, serba ketakutan, takut masa depan, takut hari esok gimana, takut nanti masa tuaku gimana. Ngapain dipikirin? Engkau tidak bisa bahagia. Hari ini syukur, nikmati bahagia, pasti besok syukur, nikmati bahagia kalau kita terus jalan dalam tuntunan Tuhan. Amin. Masih aktif, bahagia, purna tugas, purna bakti, bahagia. Karena apa? Tuhan tetap jamin. Asal hidup kita benar aja. Lakukan aja tabungan yang baik dalam hidup ini. Prinsip-prinsip kebenaran kita jalankan. Kita baca ayatnya sekarang. Setelah masuknya Pak Juli udah berdoa terus. Kok gak baca ayat ya gitu. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 15. Ini khusus anak Tuhan. Orang yang ditebus Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Kamu tidak menerima roh ya perbudakan yang menjadikan kamu takut terus. Roh apa itu? Tolong sebut. Saudaraku tolong sebut apa? Roh apa? Iblis. Lah itu sebabnya kita ditebus. Ditebus itu apa? Poin 1, diampuni dosa kita. Dengan sikap rendah hati, aku dosa Tuhan, tapi Engkau sudah tersalib di atas Golgota 2000 tahun lalu. Engkau menebus aku Tuhan, ampuni hidupku Tuhan. Tuhan bilang, iya anakku, tenang. Aku sudah selesaikan semua. Itu penebusan, poin pertama. Penebusan yang kedua, sesudah diampuni, tidak dibiarkan gitu. Hidup kita dikuduskan. Banyak pendeta bicara tentang kekudusan. Apa itu Pak kekudusan? Pokoknya kita kudus, kita suci. Benar. Tapi harus dijelaskan, pengudusan yang dilakukan Tuhan adalah apa? Membersihkan semua roh-roh yang nongkrong di dalam hidup kita. Roh-roh yang tidak beres disingkirkan. Kayak rumah yang dibersihkan. Ya, ada di Lukas itu. Setelah bersih, poin yang ketiga, Roh Kudus. Ya, kita silakan untuk menempati hidup kita. Rumah yang di Alkitab itu ditulis, dibersihkan, terus kosong. Akhirnya apa? Penghuni yang lama pergi jalan-jalan, dia lihat lo kosong, bersih. Dia cari teman-temannya. Daripada kamu kos di perempatan situ, yuk ikut aku. Dibawa berapa setan? 7. Masuk. Dan orang itu menjadi jahat, lebih jahat
dari sebelumnya. Maka ini memberikan satu kenyataan kepada kita. Kita lihat orang yang dulunya jahat, tidak kenal Tuhan, awut-awutan hidupnya. Contoh di Alkitab seperti Saulus umpamanya, saudaraku. Ya, pembunuh berdarah dingin, tapi begitu dia ketemu Tuhan, dijamah, dipulihkan, dia berubah. Namanya jadi Paulus, hidupnya jadi manis, menyenangkan hati Tuhan. Dia berjuang sungguh-sungguh dengan rendah hati. Karena ada Roh Kudus. Dalam hidup saudara juga begitu. Ada Roh Kudus, amin. Tidak ada roh lain. Makanya saudara jangan merasa bahwa kenapa aku kok uring-uringan gini. Jangan-jangan ada setan di pikiranku. Itu salah. Itu karena engkau kurang belajar menyangkal diri. Karena engkau membiarkan hawa nafsumu itu menguasai. Kok uring-uringan terus bikin marah. Memang ada masalah. Kita belajar menguasai diri. Nanti Roh Kudus nolong, toh masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan terus kemudian kita eksploitasi ya potensi kemarahan untuk kita bisa lampiaskan dengan cara-cara kita hidup gak karu-karuan. Kita mungkin masih kuat. Mungkin kita karena masih jaya, semua masih tetap hormat. Tapi kita harus sadar, ada waktunya kita tidak seperti itu. Kalau kita tidak menanamkan taburan benih yang baik, yang berkenan, yang usaha menyenangkan banyak orang, usaha bisa nolong orang, usaha menguasai diri. Nanti hari di mana kita sudah mulai layu, kurang berdaya lagi, tidak ada orang hormat sama kita. Termasuk orang tua terhadap anak. Ketika kita arogan, kita bisa perlakukan anak begini, harus begini, ikuti orang tua, kamu harus tunduk, pokoknya begini. Hati-hati, anak tidak hormat sama orang tua. Dengar baik-baik orang tua. Kalau dia buat banyak penekanan, tidak dengan rasional yang baik, dengan dasar kebenaran firman Tuhan, pokoknya orang tua, kudu turut, kalau enggak awas, pokoknya kualat, hati-hati loh. Itu bisa nampak ke kita sendiri. Jangan mau dikontrol setan, tapi biarlah hidupmu ngikuti kehendak Tuhan, maka mati bahagia, hidup bahagia. Karena Roh Kudus akan menuntun kita semua. Amin. Ayat mati bahagia tadi, tapi tolong baca ayat atasnya, ayat 13. Ayat 12-nya Pak berarti ya, 14 ayat 12, ayat 12. Kok bisa mati bahagia? Oh iya mati aja bahagia, masa hidup gak bahagia? Rugi. Oh, duitnya dikit Pak. Duit lagi yang diomong. Duit dikit tetap bisa bahagia. Yang percaya katakan amin. Amin. Duit sedang puji Tuhan. Duit banyak berbagi semakin bahagia lagi. Iya silakan. Caranya gimana ini? Wahyu 14 ayat yang ke-12. Iya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Tekun. Yang menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Tuhan, firman. Dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Itu membuat Allah berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Tekun ikuti firman. Hati kita, pikiran kita taklukkan pada kehendak Tuhan. Jalan yang baik, kerja yang bagus, dinas dalam kedinasan. Sebagai siapa saudara jalani. Tentunya ibadah. Cari Tuhan. Ini tekun. Ikuti suara Tuhan. Iman kepada Yesus. Bahagia. Gimana Pak nanti? Gimana Pak? Hidup gak usah gimana-gimana. Jalan, melangkah dalam tuntunan Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara semua. Amin. Anak-anak saudara dituntun Tuhan, masa depannya baik dan hidup kita sampai masa tua kita dijamin sama Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Saya panggil semua pelayan Tuhan, silakan. Makasih Pak Juli Rarjo, Tuhan memberkati. Semua baik, puji Tuhan. Ya, situasi seperti ini pun tetap baik. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kemurahannya disediakan untuk kita semua karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Saya undang kita berdiri, mari kita nyanyi. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu,
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana Indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Refrennya sekali lagi, semua baik, semua. Angkat tangan saudara kalau tidak keberatan dengan hormat. Haleluya. Akui, proklamirkan Tuhan itu baik. Semua keadaan Tuhan tetap baik. Semua baik, teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, terima kasih kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya ini adalah anugerah besar yang kami anak Tuhan tidak boleh melewatkannya. Karena kami tahu keselamatan sudah Tuhan berikan. Pintu sorga juga sudah disediakan kapanpun saat Kau panggil kami pasti ke sana. Bahkan selagi kami dalam dunia, dalam menghadapi perjuangan hidup ini, Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau terus menyertai, Engkau terus menaungi, Engkau terus memprotek kami. Itu sebabnya kami yakin semua berita tidak akan membawa kami hidup dalam kepanikan dan ketakutan. Kami tetap tenang, percaya bahwa Tuhan menyertai kami satu persatu. Terima kasih. Untuk itu kami juga berdoa agar seluruh warga kota, daerah kami di mana kami berada, kota ini diberkati Tuhan, warganya semua tenang dan dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan tolong dengar doa kami agar seluruh warga ini menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan seluruh Indonesia, Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan campur tangan menolong, mematahkan, menghancurkan segala ancaman dan penyakit apapun bentuknya dalam nama Yesus. Warga Indonesia sehat diberkati Tuhan. Warga Indonesia damai sejahtera. Warga Indonesia bersyukur kepada Sang Pencipta. Warga Indonesia sungguh hidup menikmati segala kebaikan yang dari Tuhan. Bahkan seluruh pejabat pemerintah dari presiden kami doakan, semua menterinya, semua yang memiliki kompetensi di negeri ini, Tuhan memberkati semua. Berikan kesehatan, berikan kesembuhan yang sempat sakit. Dan Tuhan campur tangan agar kebijakan para pemimpin kami akan memberkati, mendatangkan berkat dari Tuhan lewat keputusan mereka semua. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, penduduk dunia kami berkati dalam nama Yesus agar mereka semua juga ditolong. Negara-negara yang mengalami banyak masalah, gangguan penyakit, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Doa umat-Mu di dunia ini pasti Engkau dengar. Engkau akan memberikan pernyataan kemurahan Tuhan buat kami semua. Terima kasih, kami yakin yang berdoa syafaat pasti diberkati Tuhan. Semua dilindungi, dinaungi, dijagai, diberi rezeki, disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Serahkan sang leader. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala di pada hari ini. Dan saatnya kita akan bawa yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita bawa segenap persembahan kita dengan kita menaikkan satu pujian. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat kita.
Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat kita. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Gagah perkasa, penasehat kita. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Kembali kami menaikkan puji syukur kepada-Mu Tuhan, karena dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhirnya ibadah kami ada dalam lawatan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami terus menerusi perjalanan kami mengiring Engkau. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Berkati beliau dengan kesehatan dan kekuatan. Seluruh keluarga besar Tuhan memberkati. Juga pelayan-pelayan yang lain yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini, Tuhan memberkati. Umat-Mu yang hadir, kami percaya semua dilawat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di penghujung ibadah kami membawa persembahan kepada Tuhan. Kuduskan, berkati persembahan kami Tuhan. Bila dari benda yang mati ini Kau ubahkan menjadi sarana hidup, dipakai dalam pelayanan tempat ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan berkati kami. Namun sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah, berkatilah kami Tuhan. Sekarang, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datangnya kedua kali membawa kita ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam.